Haleluya. Shalom semua, coba lambaikan tangan supaya kita semua merasa segar datang di rumah Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya. Selamat datang di rumah Tuhan. Kita percaya bahwa setiap kali kita datang di rumah Tuhan, kita penuh dengan sukacita. Amin. Sebab kenapa? Kita berjumpa dengan satu pribadi yang luar biasa mengasihi kita, yaitu Yesus. Kita percaya bahwa pada pagi hari ini kita punya alasan yang benar. Ketika kita datang di rumah Tuhan, tujuan kita adalah berhubungan dengan Tuhan, berkomunikasi dengan Bapa. Dan kita yakin semua apa yang kita lakukan pada pagi hari ini tidak ada sesuatu yang sia-sia. Semua itu mendatangkan kebaikan bagi kita semua. Itu sebabnya hari ini kita datang di rumah Tuhan. Kita ingat bahwa sepanjang minggu ini Tuhan sudah menjaga kita. Dia sudah menggembala kita dengan baik. Dia sudah mengasihi kita dengan sempurna. Dia selalu memelihara kita dengan baik. Dan kita percaya bahwa kita tidak dapat membalas kasih Allah dengan apapun cara kita. Tetapi pada pagi hari ini kasihilah Tuhan dengan cara menyembah Allah di dalam roh dan kebenaran. Karena kita tahu ketika kita menyembah Allah dengan percaya, dengan iman, maka Tuhan berdaulat atas pujian kita. Dia berkuasa mengurapi dan menjamah setiap jiwa yang haus dan lapar akan Tuhan. Pagi hari ini kita ingat bahwa pertolongan Tuhan tidak berhenti sampai hari ini. Dia tetap berlanjutan sampai Yesus datang pada kali yang kedua. Terima kasih Tuhan. Mari umat dan jemaat Tuhan, kita persiapkan hati kita menghadap hadirat Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Semua kita yang sudah merasakan kasih Tuhan, mari saya mengajak jemaat Tuhan supaya memberi yang terbaik kepada Tuhan pada pagi hari ini. Pertolongannya sudah Dia lakukan sepanjang 6 hari yang lalu. Bahkan hari ini pun satu masa yang sangat luar biasa. Kita boleh bersama dengan Tuhan di dalam hadirat dan di dalam kehadiran-Nya. Terima kasih Bapa di surga. Kami naikkan syukur kami kepada Tuhan pada pagi hari ini. Seluruh umat dan jemaat Tuhan yang hadir, Bapa, Engkau tolong supaya kami semua mengalami menikmati hadirat Tuhan. Jiwa kami yang haus dan lapar, Tuhan, kami kosongkan diri kami. Kami izinkan Roh-Mu bekerja di dalam setiap pribadi lepas pribadi yang hadir pada pagi hari ini. Kami percaya dari awal, pertengahan sehingga selesai ibadah kami, yang kami tahu Engkau bekerja dengan cara-Mu sendiri bagi setiap pribadi lepas pribadi yang menyembah kepada Tuhan. Setiap pribadi lepas pribadi yang memuji, mengangkat tangan bertempik sorak memuji Allah. Kami percaya Tuhan ada berkat tersendiri yang Engkau mulai ungkapkan, Engkau berikan kepada setiap pribadi lepas pribadi umat dan jemaat Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa di surga. Kami mau angkat suara kami. Kami mau tinggikan Yesus. Karena kami tahu pertolongan itu selalu datang tepat waktu bagi setiap kami yang mengasihi Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami menikmati sungguh kasih Allah sepanjang minggu ini. Sungguh kehadiran-Mu tidak pernah meninggalkan kami. Engkau selalu hadir tepat waktu. Engkau selalu menolong kami tepat waktu. Engkau benar Immanuel bagi kami. Terima kasih Tuhan. Engkau benar. Yesus. Selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, takkan berubah sampai
Bapa di surga, Allah yang baik, Allah yang berdaulat, Allah yang bertata di atas puji dan sembah umat Tuhan pada pagi hari ini. Kami tahu Roh Kudus ada di tengah-tengah kami pada pagi hari ini, memberikan Tuhan Yesus sesuatu dalam setiap jiwa umat-umat Tuhan yang hadir pada pagi hari ini. Bapa di surga, penuhkan kami dengan suasana surgawi Bapa di surga, sehingga Bapa ketika kami bertemu suara memuji Allah, ketika mulut kami menyembah Tuhan, ketika tangan kami bertepuk tangan, ketika seluruh tubuh jasmani kami bergerak untuk tujuan Allah dimuliakan di dalamnya. Kami percaya Tuhan, semua akan mendatangkan kebaikan bagi kami. Itu sebabnya pada pagi hari ini Bapa, seluruh manajemen Tuhan yang sudah hadir di ruangan pada pagi hari ini, dari anak kecil, remaja, orang dewasa, orang tua, semua akan mengalami apa namanya kehadiran di Roh Kudus. Semua akan mengalami apa namanya cinta Yesus. Semua akan mengalami apa namanya hadirat Allah. Semua akan mengalami apa namanya belas kasih Tuhan. Semua akan mengalami anugerah Tuhan yang berlimpah-limpah. Kami percaya pada pagi hari ini Bapa di surga, setiap sudut tempat dan dan hidup Allah, Engkau hadir di sana. Setiap sudut tempat di mana kami berdiri, setiap kursi-kursi yang ada di mana jemaat duduk, kami berdoa ruangan sekolah minggu, semua dipenuhi suasana atmosfer dari surga. Ketika kami Tuhan bersukacita, ketika kami bersorak-sorai, yang kami percayai, ketika Allah hadir akan melakukan perkara-perkara yang besar bagi kami, mendatangkan mujizat bagi semua umat dan jemaat Tuhan yang percaya dan beriman kepadanya. Sungguh mujizat itu tidak pernah berakhir. Sampai hari ini mujizat itu ada. Yang kami percaya itu tetap bekerja sampai Allah Yesus datang kali yang kedua bagi kami. Itu sebabnya pada pagi hari ini Bapa, rasa syukur kami luar biasa, karena kami memiliki Allah pencipta langit dan bumi. Kami orang-orang yang diciptakan, patutlah Tuhan menyembah Engkau Allah yang hidup pada pagi hari ini. Itu sebabnya Bapak, ini alasan kami datang di rumah Tuhan, yaitu mengucap syukur atas semua kebaikan Tuhan, mengucap syukur atas semua kemurahan Allah, semua pengembalaan yang Kau telah berikan kepada kami sepanjang minggu ini Tuhan. Sungguh kami tidak dapat membalas semuanya itu. Hanya yang kami boleh lakukan di hadapan Allah, menyembah Tuhan dengan segenap hati, menyembah Tuhan dengan segenap jiwa. Dan kami percaya ketika kami berkata demikian, Allah akan melakukan bagian yang terbesar dalam jiwa dan dalam roh kami. Terima kasih Bapak, bungkus tempat ini dengan kuasa darah-Mu. Engkau setan iblis tidak boleh masuk ke ruangan tempat di mana kami bersorak bagi Allah kami, karena kami tahu tempat ini sudah dikuduskan oleh darah Yesus. Semua pelayan-pelayan telah dilayakkan oleh Tuhan. Semua pelayan dibenarkan, dikuduskan oleh darah Yesus. Seluruh badan jemaat Tuhan dikuduskan oleh darah Yesus. Kami semua dibenar, dilayakkan oleh darah Yesus, dan tidak ada benteng dan penghalang untuk kami bertemu dengan Allah Bapa di surga. Karena sungguh kami meyakini dengan iman bahwa Allah telah melakukan perkara-perkara yang besar di atas kayu salib buat kami 2000 tahun yang lalu. Hari ini kami mau mengalaminya. Kami mau merdeka. Kami orang-orang yang sudah menang. Kami orang-orang yang sudah merdeka di dalam Yesus. Itu sebabnya hari ini kami bebas merdeka di dalam pujian. Kami mengalami hadirat Tuhan, dalam penyembahan kami mengalami hadirat Tuhan. Semua apa yang kami lakukan di hadapan Allah pada pagi hari ini, kami percaya Allah menerima kami apa adanya. Terpujilah Allah kami yang hidup. Oh, terima kasih Tuhan. Kami percaya hamba-Mu yang beritakan kebenaran firman-Mu tidak akan berkata sia-sia pada pagi hari ini. Semua firman yang diucapkan dibungkus oleh darah Yesus. Ada Roh Kudus menyertai, ada hadirat Allah menyertai di dalam firman-Mu. Itu sebabnya puaskan kami pada pagi hari ini Bapa, karena kami sungguh Tuhan Yesus haus dan lapar akan Engkau. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah Engkau. Kami siap memuji-muji Tuhan pada pagi hari ini. Bertaktalah atas puji dan sembah kami. Kami mengucap syukur dan siap untuk memuji Tuhan.
hanya di dalam nama Yesus kami berdoa, semua orang percaya berkata amin. Haleluya. Haleluya. Saya percaya jemaat Tuhan di tempat ini mengalami kebaikan Tuhan sepanjang minggu. Amin. Haleluya. Apa kabar jemaat Tuhan? Dahsyat, hebat, luar biasa. Yang lebih keras lagi, apa kabar jemaat Tuhan? Dahsyat, hebat, luar biasa. Yes. Haleluya. Mari kita bersorak-sorak bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya.
kasih Tuhan. Tiada berkesudahan kasih setia Tuhan. Amin. Haleluya. Dari hari ke hari rahmat Tuhan selalu baru dalam setiap kehidupan kita. Haleluya. Berkatnya tidak pernah habis, Dia curahkan bagi saudara dan saya. Haleluya. Mari kita puji Dia. Haleluya. Mari kita sama-sama bertepuk tangan untuk Tuhan. Haleluya. Dari hari ke hari tak pernah terbatalkan berkat-Mu turun atas hidupku. Dari hari ke hari tiada pernah berputar persediaan-Mu Kau limpahkan bagiku. Kau berkesudahan kasih setiamu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis dari hari-hariku. Tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku, selalu berada tangan-Mu. Tangan Tuhan selalu memegang Dari hari ke hari tak pernah terbatalkan berkat-Mu turun atas hidupku. Dari hari ke hari tiada pernah tertukar kesetiaan-Mu Kau limpahkan bagiku. Kasih setiamu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis dari hari-hariku. Tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku, selalu berada tangan-Mu. Tak berkesudahan kasih setiamu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis dari hari-hariku. Tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku, selalu berada kasih setiamu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis dari hari-hariku. Tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku, selalu berada Haleluya. Haleluya. Terima kasih Bapak. Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya. Kita teruskan pujian kita. Haleluya. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan.
besar selamanya. Amin. Haleluya. Kita ada hari ini semua karena anugerah Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita untuk menerima roti hidup pada pagi hari ini. Engkau berfirman buat kami Tuhan. Terima kasih. Kau baik. Yesus.
semakin berkurang-kurang, tapi Yesus bertambah-tambah di dalam hidup kita. Mari kita mengikuti dan mengikuti Yesus dengan satu keyakinan yang pasti. Ketika kita berkurang-kurang dan Dia semakin bertambah-tambah, amin, kita akan mengalami anugerah dan kasih karunia Tuhan berlimpah-limpah atas hidup kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami sepakat dengan semua jemaatku yang ada di ruangan ini bahwa mengikut Yesus, mengiring Yesus itu menjadi keputusan kami hari ini dan sampai selama-lamanya. Bapa, semua kemuliaan dunia jadi godaan bagi kami, akan menghalangi panggilan Tuhan ini dalam hidup kami. Tapi pagi hari ini kami berdoa supaya Bapa panggilan ini Engkau selalu gemahkan dalam hati kami, bahwa tidak ada yang paling terindah di dalam hidup ini selain hidup bersatu dengan Yesus. Hidup bersatu dengan Yesus. Bapa surgawi, kami berdoa Tuhan, kiranya prinsip ini Engkau kalungkan di hati anak-anak-Mu, sehingga Bapa surgawi, Tuhan Yesus Kristus, ini yang menjadi fokus kami, ini yang menjadi perjuangan kami. Karena kami tahu ketika kami mengikat hubungan dengan Tuhan hari ini dan sampai selamanya, kami akan bersama Yesus dalam kemuliaan kekal selama-lamanya. Apa yang tidak ada pada Yesus jika kami bersama Dia, segalanya ada. Terima kasih Tuhan, berkati dan berita firman dari awal hingga
Amin. Oke. Shalom, selamat pagi dan selamat bersekutu dalam kasih dan anugerah Tuhan Yesus Kristus. Dan bagi yang baru hadir pada hari ini di tahun 2026, bersama-sama kita menyembah Tuhan di tempat ini, saya ucapkan selamat tahun baru kepada Bapak Judan dan juga kepada pengantin baru. Selamat memasuki dunia baru, zaman baru, jabaran baru, ya, tantangan baru, pergumulan baru. Kepada saudara Judol apa? Ya, Joni. Oke, Tuhan Yesus memberkati. Oke, kita beri tepuk tangan kepada pengantin tersebut. Ya. Nah, puji Tuhan. Jemaat cari kasih Tuhan Yesus Kristus, dan bagi jemaat yang belum mengambil ayat-ayat emas, masih diberi kesempatan untuk mencapainya. Nah, saya minta jemaat cari kasih Tuhan, karena itu suara Tuhan khusus bagi kita, atau rema. Rema itu artinya perkataan dari firman Tuhan yang diambil Tuhan kemudian ditanamkan dalam hati kita. Itu namanya rema. Jadi jemaat cari kasih Tuhan, biar kita itu hafal. Dan kenapa saya suruh jemaat hafal? Sebab saya sudah hafal. Ayat Mazmur Roma 8 ayat 28 dikatakan begini, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Amin. Jadi saya tuntut kepada jemaat. Amin. Kenapa firman Allah berkata, firman-Mu kutaruh dalam hatiku supaya jangan aku berdosa. Amin. Jadi kita berdosa, kita mudah jatuh kepada berdosa karena tidak ada firman dalam hidup kita. Adanya firman dalam hidup kita membuat Anda tetap teguh di dalam Yesus Kristus. Mari kita bersiapkan hati untuk dengarkan firman Tuhan, dan kita akan buka nanti di Mazmur 122. Sebelum itu kita buat pengakuan terhadap pembacaan firman Tuhan hari ini. Nah, ini iman kita. Yesaya 55 ayat 10-11. Hari ini saya akan booking semua jemaat minggu depan bagiannya jemaat. Oke. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi akan melaksanakan apa yang kukehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadaku. Semua jemaat berkata amin. Kita buka firman Tuhan dalam Mazmur 122 ayat 1. Hanya satu ayat kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Nyanyian Ziarah Daud. Aku bersukacita ketika dikatakan orang kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Nah, jemaat yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, dari ayat ini saya akan memberi tema firman Tuhan. Apa? Hadir di rumah Tuhan, jadikan sebagai satu kesukaan. Amin. Hadir di rumah Tuhan, jadikan sebagai satu kesukaan. Saudara yang dikasih Tuhan, kenapa ini sangat penting? Karena firman yang kita sudah baca tadi, Daud, ya, ini menjadi prinsip Daud dalam setiap kali mengikuti ibadah, mengikuti persekutuan, bahwa kesukaanku, sukacitaku adalah ketika ada orang yang mengajak saya untuk kita pergi ke rumah Tuhan. Nah, jemaat yang dikasih Tuhan, pada zaman Daud belum ada rumah Tuhan. Tapi kenapa dikatakan, aku suka kalau ada orang yang mengajak aku pergi ke rumah Tuhan. Di zaman Daud belum ada rumah Tuhan, yang ada itu namanya kemah Daud. Kemah ini saudara kasih Tuhan, kem ya, kem.
ya dipasang di mana-mana. Satu orang Israel berpindah dari satu dipasang kemah. Nah, di dalam kemah ini ya ada 3 ruangan: ruangan halaman, ruangan kudus, ruangan maha kudus. Jadi di zaman Daud tidak ada rumah Tuhan, tapi kemah itu selalu dibuat secara khusus. Dan di dalam kemah inilah Daud selalu datang kepada Tuhan. Dan ini dianggap Daud sebagai apa? Rumah Tuhan. Nah, bagi kita sekarang ini, rumah Tuhan itu bukan lagi berbicara semata-mata gereja, gedung di mana kita tempat bersama-sama memuji Tuhan, tapi rumah Tuhan itu di mana? Dengar baik-baik. Rumah Tuhan itu di mana orang-orang percaya bersekutu bersama-sama menyembah Tuhan. Jadi kalau rumah saudara dijadikan ibadah kelompok set, berarti itu rumah Tuhan. Amin. Ya. Kalau kita adakan ibadah di padang, di Tanjung Harum, di mana kita bersekutu memuji, itu juga dianggap apa? Rumah Tuhan. Jadi kesimpulannya di sini, rumah Tuhan bagi kita hari ini adalah tempat di mana kita bersekutu bersama-sama memuji Tuhan. Dan kita sudah membeli tempat ini, ya, berjuang sudah berapa tahun, ya. Kita akan masuk perayaan ulang tahun gereja pada tahun ini yang keberapa? Yang ke-17, tidak rasakan jemaat. Nah, jadi tempat ini, di sini jemaat berjuang, berhabis memberi kepada Tuhan, karena di tempat ini kita jadikan sebagai tempat bersekutu bersama-sama. Dan itu sebabnya tempat ini sudah pasti salah satu yang disebut Alkitab adalah rumah Tuhan. Amin. Nah, jadi jemaat yang dikasih Tuhan, ini yang menjadi salah satu yang kerinduan kita semua. Ini harus menjadi prinsipnya bahwa datang di sidang jemaat COJ Asia City Kota Kinabalu harus jadikan apa? Kesukaan, bukan pergumulan. Aduh, mau pergi sembahyang lagi. Aduh, mau pergi sembahyang lagi. Ya. Tapi Alkitab mengatakan, karena jemaat kita sudah buat kesepakatan dengan Tuhan bahwa di tempat ini, di sini kami bersekutu bersama Engkau, di sini kami anggap rumah. Maka setiap kali diadakan ibadah di sini, sudah kasih Tuhan, itu harus menjadi kesukaan. Ibadah apa yang diadakan di sini? Kalau hari Minggu ibadah raya, terus hari Jumat ibadah praktik pujian penyembahan, sudah memuji Tuhan. Hari Rabu ibadah ya doa. Jadi jemaat yang dikasih Tuhan di tempat ini, kita umat Tuhan di sini bertemu bersama-sama sebanyak berapa? 3 kali dalam 1 minggu. Nah, namun demikian dikasih Tuhan bahwa seperti saya katakan, rumah itu bukan semestinya gereja, tapi ketika juga jemaat mengaktifkan persekutuan bersama di rumah bersama-sama keluarga menyembah Tuhan, membaca kitab, itu juga rumah Tuhan. Amin. Jadi setiap rumah yang Tuhan beri kepada kita, anggap itu tempat kita bergaul secara pribadi dengan Tuhan, bergaul bersama keluarga dengan Tuhan, dan gereja adalah tempat kita bergaul bersama-sama memuji Tuhan. Nah, puji nama Tuhan. Jemaat yang dikasih Tuhan, mengapa hadir di gereja, hadir di persekutuan harus menjadi kesukaan kita dan bukan menjadi beban. Amin. Jemaat ini perlu kita paham. Mari kita lihat alasannya, ya. 1, kita hadir di rumah Tuhan di tempat ini. Tujuannya tempat kita bersama-sama mempersembahkan apa? Korban pujian kepada Tuhan. Amin. Nah, Ibrani mengatakan begini. Sebab itu, marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Dalam terjemahan lain dikatakan begini, sebab itu dengan perantaraan Yesus hendaklah kita selalu memuji-muji Allah. Itu merupakan korban syukur kepadanya yang kita persembahkan melalui ucapan bibir untuk memuliakan namanya. Jadi jemaat yang dikasih Tuhan, ya, kerinduan kita datang beribadah di sini
Karena apa? Tuhan panggil kita semua. Ayo, mari, ya. Mari semua yang aku sudah beli dengan darahku, yang aku sudah tebus dengan, mari persembahkan korban. Jemaat yang dikasih Tuhan Yesus, korban yang tidak habis-habisnya kita persembahkan selama kita hidup di bumi ini adalah pujian kepada Tuhan. Ya. Korban binatang, korban bakaran sudah selesai. Tapi korban puji-pujian kata firman Allah harus senantiasa dipersembahkan kepada Tuhan. Entah itu dipersembahkan secara pribadi, lebih-lebih jika dipersembahkan bersama-sama. Jadi Tuhan satukan kita di sini karena setiap minggu Dia mau kita membakar korban persembahan kepada Tuhan, yaitu apa? Puji-pujian. Dan itu sebabnya jemaat, ketika puji-pujian sudah dimulai, didengungkan di hadapan Tuhan, dilakukan di hadapan Tuhan, jemaat saudara harus paham ini. Masa itulah kita seperti memberi korban kepada apa? Tuhan. Amin. Maka untuk itu, ketika kita memuji Tuhan, saudara, catat ini dalam, saya sedang mempersembahkan korban kepada Tuhan. Saya sedang mempersembahkan korban kepada Tuhan. Jangan dianggap biasa. Ketika memuji Tuhan, jangan biasa-biasa. Sebab itu adalah korbanmu kepada apa? Tuhan. Amin. Mana jemaah mau suka? Kita mau seperti perjanjian lama, setiap kali memberi korban harus potong sapi, potong lembu, susahnya minta ampun. Ya. Dan Tuhan katakan, jangan datang kepada aku dengan tangan parah, tidak membawa korban. Betapa susahnya umat Tuhan di perjanjian lama. Tapi hari ini Tuhan katakan, Dia kasih sangat mudah supaya jemaat jadi kasih Tuhan memberi korban persembahan itu menjadi satu ketetapan konsisten di dalam apa hidup kita. Itu sebabnya kita menyembah Tuhan. Sebosan apapun saudara, seberat apapun masalah saudara, lupakan itu. Amin. Catat dalam hati, Bapa, aku sedang mempersembahkan korban apa di hadapan diriku. Dan tahukah saudara yang dikasih Tuhan, kenapa penting ini kita mempersembahkan korban pujian kepada Tuhan? Mazmur 22 ayat 4 mengatakan, Allahku, aku berseru-seru pada waktu siang, tapi engkau tidak menjawab, dan pada waktu malam, tetapi juga aku dengar. Ayat 4, padahal engkaulah yang kudus, yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Tahukah, ketika kita mempersembahkan korban pujian kepada Tuhan dengan benar, sesuai dengan kehendak Tuhan, Alkitab mengatakan saat itu saudara, hadiratnya zamannya akan turun di tengah kita. Amin. Dan saya percaya ini dengan jemaat yang dikasih Tuhan, setiap kali jemaat memuji Tuhan dengan penuh kesungguhan, janji Tuhan ini akan menjadi bagian. Amin. Pasti kamu akan rasakan sesuatu. Kalau tidak merasakan sesuatu, bohonglah firman Tuhan ini. Kenapa saya alami? Itu sebabnya jemaat saat memuji Tuhan, kita berhadapan semua dengan keinginan daging, bosan ini dan lain sebagainya. Tapi jangan, harus taklukkan. Amin. Harus kalahkan. Harus dengan segenap hati. Tidak kira siapa yang memimpin pujian. Saya harus dengan segenap hati menyembah Allah. Karena apa? Saya ingin mengalami janji Allah ini. Ketika puji-pujian dinaikkan, di sana Tuhan hadir. Amin. Jadi kehadiran Tuhan itu dalam hidup kita, saudara kasih Tuhan, itu pilihan bagi kamu dan saya setiap kita memuji Tuhan. Mau mengalami sentuhan Tuhan, berilah, persembahkanlah korban dengan benar kepada apa? Tuhan. Amin. Tidak mau mengalami, ya Tuhan katakan, ya udah, karena kau tidak mau, saya pun oke. Kemuliaanku itu sangat berharga. Amin. Hadirat Tuhan itu sangat-sangat berharga. Dan tahukah saudara yang kasih Tuhan, berapa banyak orang mengalami mujizat hanya karena apa? Memuji Tuhan. Amin. Hanya mempersembahkan kata-kata lirik kepada Tuhan dengan lagu. Tapi dalam lagu itu Tuhan berkata, saya lihat dalam YouTube banyak orang yang mengalami mujizat kesembuhan karena memuji Tuhan. Amin. Mengalami pujian dan Tuhan hadir. Jadi
Saudara yang dikasih Tuhan, ingat, saat kita memuji Tuhan, jangan anggap itu biasa-biasa. Jangan ambil, catat ini, Bapak, aku sedang mempersembahkan korban kepada Tuhan. Maka saat itu harus kita sertai dengan apa? Segenap hati. Segenap hati. Nah, kalau jemaat saat kita memuji Tuhan, engkau sudah dilawat Tuhan, pasti dalam ibadah selanjutnya Tuhan juga bekerja. Amin. Kita akan diberkati firman Tuhan. Tidak kira siapa yang berbicara di hadapan kita. Pembicaranya boleh saudara membosankan, tapi kata-kata itu boleh dipakai Roh Kudus untuk berbicara khusus dalam hidup kita. Amin. Oke. Mari kita lihat yang kedua, saudara. Kenapa pergi ke rumah Tuhan menjadi kesukaan? Kenapa? Di gereja, di persekutuan, oke, tolong jangan bercerita dulu ya. Di gereja, tempat kita apa? Berjumpa dengan apa? Tuhan. Coba kita lihat Matius 18 ayat 20. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Jadi saudara kasih Tuhan, hadir di persekutuan, hadir di ibadah setiap minggu, ini harus kita catat. Kepada siapa saya berjumpa? Ya. Saya bertemu siapa? Ini Alkitab mengatakan di mana 2 orang. Nah, ini bilangan paling kecil kan, standar paling kata minta oleh Tuhan. 2 pun. Ya, di mana 2 atau 3. Lebih-lebih kalau lebih dari 3. Di sana Tuhan hadir. Kalau tujuan persekutuan itu adalah apa? Untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Nah, jadi jemaat yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, ini penting sekali. Ya. Supaya saudara hormat datang di rumah Tuhan setiap kali beribadah, ini catat ini. Aku sedang berjumpa siapa? Berjumpa Yesus. Kita tidak lihat muka Yesus itu, tapi kita lihat dalam iman. Amin. Sekarang kasih Tuhan. Berjumpa orang penting itu menurut ukuran dunia bukan senang. Amin. Kalau mau berjumpa Mahathir senang atau tidak, sedang. Sampai hari ini belum pernah saya jumpa Mahathir. Hanya jumpa di TV, jumpa di mana? YouTube, jumpa di Facebook dan lain sebagainya. Tapi jumpa secara pribadi belum. Tapi kalau mau jumpa secara pribadi dengan apa? Muhammad, Perdana Menteri kita Muhammad, saudara kasih Tuhan, berarti saudara itu harus ada persiapan khusus. Saudara harus gunting rambut, harus sebat, pakai kot, tidak boleh saudara. Ya, kemudian saudara kasih tahu jumpa itu banyak syarat. Ini orang penting. Jadi dibutuhkan kesiapan dari kita, bukan cinca-cinca. Nah itu orang yang penting di dunia. Itulah atau tidak, betul kan? Siapa lebih penting, Yesus atau pemimpin besar di dunia? Ya, Yesus. Jadi saudara kasih Tuhan, berjumpa Yesus setiap hari itu, anggap itu sebagai saudara sedang berjumpa orang yang paling penting di bumi. Amin. Orang yang paling berkuasa di bumi dan orang yang paling punya belas kasihan di bumi, itulah Yesus Kristus. Dia adalah sumber segala. Jadi jemaat cari kasih Tuhan. Apakah ini menjadi kerinduan? Saya akan sedang jumpa. Kalau saudara boleh rindu jumpa orang besar, karena jumpa Yesus itu tidak ada kerinduan. Amin. Saya mau berjumpa. Dia adalah sumber saya. Dia adalah sumber segala kebaikan. Saya sehat hari ini karena Dia. Saya makan hari ini karena Dia. Saya hari ini hidup karena Dia. Dan lain-lain. Tidakkah patut? Tidakkah patut kita ada kerinduan untuk berjumpa Dia? Ada amin? Jadi itu yang kita catat. Jemaat jadi kasih Tuhan. Aku pergi gereja, jumpa orang yang paling aku kasihi di dunia. Dan aku cintai di dunia. Orang yang paling berkuasa itulah Yesus Kristus. Nah, apa tujuan kita berjumpa Yesus? Saudara kasih Tuhan, kita lihat. Apa tujuan kita berjumpa Yesus? Yakobus 4:8. Mendekatlah kepada Allah dan Dia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang yang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang rendah hati. Tujuan kita berjumpa Yesus supaya ya perhubungan kita, keintiman kita, kelekatan kita dengan Tuhan terpelihara. Ada amin? Karena Alkitab mengatakan
ketika kita mendekat dengan Tuhan, ketika kita melekat kepada Tuhan, iblis jauh dari kita. Dan itulah sasaran setan. Bagaimana saudara sudah dihalangi dekat dengan Tuhan, dia lagi datang kepada Tuhan. Karena apa? Dia mau menarik kita supaya apa? Melekat kepada dia. Amin. Melekat kepada setan. Jadi orang yang sengaja menjauh dari Tuhan, tanpa dia sadari, dia sedang memberi peluang kepada iblis supaya iblis mengikat hubungan dengan dia. Ini kan mengerikan. Itulah sebabnya sudah dikasih Tuhan. Kenapa banyak pergumulan bila datang kepada Tuhan, bila datang di gereja, alasan macam-macam. Karena itu setan tahu bila si Bapak Judan ini dekat sama Tuhan, bila si Ibu Jenny ini, saya tidak ada peluang, tidak ada tempat untuk mengikat, untuk bersekutu dengan dia. Itulah sasaran setan. Ya. Yakobus 4:7, karena itu tunduklah kepada Allah dan lari, maka kita lari. Dengan kita dekat dengan Allah, maka iblis lari dari. Artinya apa? Pengaruh kuasa di dalam benar kita akan dipatahkan, akan hancur. Jadi jemaat yang dikasih Tuhan datang kepada Tuhan itu satu peperangan. Tapi ketika jemaat dikasih Tuhan tekun, berharap dan terus setia, Tuhan katakan lama-lama juga pengaruh iblis itu akan mati dalam hidup. Amin. Sebaliknya daripada Tuhan kita beri. Mari kita lihat apa tujuan yang kedua, kita berjumpa dengan Tuhan. Di dalam 1 Korintus 6:17. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan dia. Wah, luar biasa. Kita berjumpa dengan Tuhan setiap hari Minggu, setiap kali supaya roh kita itu satu dengan roh Tuhan. Maksudnya bila roh kita satu, berarti kita jadi Allah. Tidak. Maksudnya di sini satu dengan roh Tuhan itu di mana kehendak Tuhan menjadi kehendak kita. Ya, di mana keinginan Tuhan menjadi keinginan kita, di mana gaya hidup Tuhan akan menjadi apa? Gaya hidup kita. Jadi saudara kasih Tuhan contohnya, ya, di dalam hidup ini tidak dapat dinafikan. Kepada siapa kita bergaul, pasti pengaruh hidupnya itu ada dalam hidup kita. Amin. Kalau saudara selalu bergaul dengan orang yang suka belajar, pasti saudara terpengaruh. Gaya hidupnya masuk apa? Dalam hidup kita. Kita bergaul dengan orang yang suka main judi, saudara kasih Tuhan, walaupun lama-lama kita tidak mau itu, tapi selalu bergaul, lama-lama juga apa? Pengaruh hidup itu akan masuk di dalam hidup kita. Jadi kepada siapa kita mengikat diri, saudara Tuhan, itu yang akan mempengaruhi hidup kita. Kita mengikat diri dengan dunia akan masuk dalam kita. Kita mengikat diri dengan iblis, pengaruh iblis akan masuk dalam hidup kita. Sebaliknya, bila kita mengikat diri dengan Tuhan, maka saudara kasih Tuhan, cara hidup Tuhan, cara kasih Yesus, gaya hidup Yesus akan memenuhi hidup. Amin. Tiba-tiba, saya lihat dulu mesti lo tidak begini, sudah begini. Kenapa? Sudah dimasuki, ya, pengaruh daripada hidup Tuhan. Amin. Itulah pentingnya kita selalu bergaul dengan Tuhan, kita selalu beribadah, karena di situ kita meningkat perhubungan dengan Tuhan, sehingga apa? Hari demi hari, kita mengatakan kita semakin serupa dengan Tuhan. Orang akan melihat Yesus dalam hidup kita dan bukan lagi hal-hal yang lain. Amin. Dan jemaat yang boleh rasa, jemaat yang suka beribadah memang semakin hari semakin tampak kemuliaan Kristus dalam hidupnya. Apa itu kemuliaan? Sifat-sifat Kristus. Amin. Tapi bila kita jauh daripada Tuhan, saudara kasih Tuhan, akan juga kelihatan mulai gaya-gaya hidup dunia ini memenuhi hidup kita. Apa kemuliaan Tuhan hilang. Jadi itulah tujuannya. Kita selalu berjumpa dengan Tuhan untuk mengikat hubungan dengan Dia. Sedang mengikat hubungan dengan Dia, kita akan satu roh dengan Dia. Mari kita lihat yang ketiga. Katakan, ya, berada di rumah Tuhan lebih berharga di mata Tuhan daripada berharga di tempat lain. Mazmur 8:10. Sebab lebih baik satu hari di pelataranmu
daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Perhatikan ini jemaat, ya. Keberadaan kita di suatu persekutuan itu jauh lebih baik daripada keberadaan kita di persekutuan lain, kata firman Tuhan. Ini sangat penting. Kenapa? Kenapa di persekutuan seperti saya sudah jelaskan kita jumpa Tuhan. Yang kedua, saudara kasih Tuhan, di persekutuan kita membangun hubungan dengan Tuhan dan terus membangun hubungan dengan sesama. Di persekutuanlah kita boleh mempraktikkan dua hukum yang paling penting ini. Matius 22:30-40 kata, Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu, ialah kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Pada hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Nah, jemaat yang dikasih Tuhan, hukum Taurat itu disimpulkan dalam dua hukum secara ringkas, yaitu kasih kepada Tuhan dan kasih kepada manusia. Nah, di mana kita boleh mempraktikkan kasih ini? Amin. Di persekutuan. Di persekutuanlah kita menyatakan kasih kita kepada Tuhan saat kita menyembah Dia. Amin. Di persekutuanlah kita menyatakan kasih kita saat kita mendengar firman-Nya. Amin. Di persekutuanlah kita menyatakan kasih Tuhan ketika menyerahkan hidup kepada Tuhan. Bapa, ini hidupku yang perlu diperbaiki oleh Engkau. Jadi tak terbatas, saudara kasih Tuhan, bagaimana kita mengalami berhubungan dengan Tuhan saat berada di persekutuan. Dan pada masa yang sama, bukan saja kita bersekutu dengan Tuhan, tapi kita sedang bersekutu satu dengan yang lain. Amin. Jadi persekutuan itu tempat untuk mempraktikkan dua kasih ini. Karena kita mengatakan dua kasih ini mesti harus ada di dalam hidup orang percaya. Karena inilah yang terutama, mengasihi Allah, mengasihi manusia. Nah, praktik ini hanya boleh diadakan di persekutuan. Ya. Walaupun jemaat Kristus di luar kita boleh diadakan, tapi terutama boleh kita adakan di persekutuan. Kalau kita mengatakan kita harus mengasihi semua orang, tetapi terutama kepada saudara seiman. Jadi ini jelaskan di mana kita boleh memberi kasih yang paling terutama kepada di gereja. Jadi disitulah Daud jemaat Kristus dia melihat bahwa betapa pentingnya hadir di persekutuan itu, karena tempat aku membuktikan bagaimana aku mengasihi sesamaku, bagaimana aku mengasihi itu Tuhan. Amin. Itulah pentingnya. Itu sebabnya menjadi kesukaan bagi kita. Mari kita lihat yang keempat dikatakan, saudara. Pak, kenapa firman? Karena itu bukti saudara dan saya orang pilihan. Amin. Perhatikan baik-baik. Yohanes 6 ayat 4. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Tuhan, datang menyembah Tuhan di gereja City hari ini, hari lalu dan hari-hari akan datang, jikalau ia tidak ditarik oleh Bapakku yang mengutus aku, dan dia akan kubangkitkan pada saat. Ini penting sekali. Saudara hadir di sini itu bukan karena maunya saudara dan saya, amin. Tapi siapa yang menggerakkan? Bapa yang menarik. Dan kalau saudara yang dikasih Tuhan, Bapa yang menarik kamu datang beribadah pagi hari ini, berarti saudara orang pilihan, amin. Amin. Ini bukti saudara orang pilihan di mata Tuhan. Dan hari ini ada jutaan, ada ribuan orang di kota Kinabalu. Apa Tuhan tarik? Tidak kan? Apa Tuhan gerakkan? Tidak. Tapi kalau saudara dan saya pada hari ini, itu bukan karena saudara dan saya. Apa yang menggerakkan? Kenapa dia gerakkan? Karena saudara termasuk orang yang istimewa.
orang yang terpilih di hadapan Tuhan. Luar biasa jemaat jadi kasih Tuhan. Panggilan untuk datang kepada Tuhan itu adalah kasih karunia Tuhan. Amen. Kita tidak akan pernah sanggup datang kepada Tuhan kalau bukan Dia yang menjamah hati kita. Jutaan orang di bumi ini sudah tidak mengalami jamahan itu, dan mereka sudah pergi neraka selama-lamanya. Tapi hari ini jamahan itu terus menyatu, terus menjadi bagian saudara. Dia jamaah besok hari ini. Amin. Setan boleh menghalangi kita main game supaya terlambat datang. Main game sudah tidak hati dan lain sebagainya. Setan boleh menghalangi kita kesibukan, hobi dan lain sebagainya. Tapi panggilan itu akan terus terbakar dalam kita. Satu hari di rumah Tuhan lebih daripada apa? 1000 hari di tempat lain. Pernah terjadi jemaat cari kasih Tuhan. Ada seorang jemaat yang sudah berpindah ke Semenanjung. Dikatakan masa itu persekutuan hari 3 seperti yang kita adakan di sini. Tapi jemaat persekutuan waktu dia tahu itu persekutuan hari 3, tiba-tiba ada halangan. Halangan, tidak tahu apa halangannya. Saat itu Tuhan bersuara, dia kasih di firman. 1 hari di rumah itu lebih daripada 1000 hari di tempat lain. Firman itu berbicara khusus dalam hidupnya. Lalu dia tolak halangan dan dia batalkan apa yang menghalangi. Dan hari ini kita tidak jadi jumpa. Saya akan pergi ke gereja. Kawan yang tanya, apa yang kau dapat di gereja? Dapat uang? Ya itulah orang dunia saudara. Kalau orang dunia memandang hal-hal yang berkaitan dengan kemuliaan Tuhan itu satu kebodohan. Orang dunia bahkan menganggap Yesus yang mati itu satu kebodohan. Itulah orang dunia. Tetapi Alkitab mengatakan salib itu adalah kekuatan orang-orang percaya. Untuk apa? Diselamatkan. Amin. Salib itu adalah kekuatan Tuhan. Untuk apa? Mengampuni dosa kita. Kekuatan Tuhan untuk menguduskan kita. Salib itu adalah kekuatan Tuhan untuk membawa kita masuk surga kekal selama-lamanya. Orang dunia memandangnya satu kebodohan. Jadi itu sebabnya jemaat cari kasih Tuhan. Kalau ibadah kita anggap sebagai hal yang biasa, bahaya. Berarti keduniawian memenuhi hidup kita sekalipun kita orang Kristen. Tapi ketika saudara memandangnya hal yang terbaik seperti itu, 1 hari di rumah Tuhan ibadah, maka saudara berarti kita sudah dilepaskan dari apa? Pikiran-pikiran dunia. Berarti status kita sebagai Allah, kedudukan kita sebagai anak Allah sudah jelas dan pasti bahwa saudara dan saya orang pilihan. Hanya orang pilihan yang ditarik Tuhan. Hanya orang pilihan yang ditarik Tuhan. Jadi hari ini kalau saudara ditarik Tuhan datang, itu tanda pilihan Tuhan sudah pasti dalam hidup. Amin. Nah, untuk apa Tuhan memilih kita saudara? Ini lihat Efesus 1:3-5. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di surga. Saudara dipilih dan saya dipilih itu ada tujuannya. Ayat 3 mengatakan untuk mendapatkan semua berkat yang ada di surga. Apa berkat itu? Ayat 4. Sebab di dalam Dia Allah telah memiliki selama dunia supaya apa? Kita kudus dan tak bercacat di hadapan. Saudara kasih Tuhan, kita dipilih Tuhan untuk apa? Dipisahkan dengan dunia yang dikuasai kegelapan untuk menjadi anak Allah. Amin. Terus dalam kasih telah menentukan cara semula pada Yesus untuk apa? Menjadi anak-anak yang dipilih untuk menjadi keluarga Allah sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Terus supaya terpujilah kasih karunia yang mulia yang dikaruniakan di dalam Dia yang dikasihinya. Di dalam Dia adalah kita apa? Beroleh penebusan, yaitu pengampunan menurut kekayaan kasih karunia. Saudara dipilih untuk dibebaskan dari dosa. Amin. Dibebaskan dari dosa, menjadi orang kudus, kata firman Allah. Boleh bersekutu bersama dengan Tuhan, boleh berada dalam keluarga Tuhan. Itulah tujuan Allah memilih
saudara dan saya. Dan jemaat yang dikasih Tuhan, tidak ada kebanggaan yang luar biasa dalam kita ketika kita tahu bahwa kita orang pilihan. Orang pilihan itu berarti orang itu istimewa. Amin. Barang yang kita pilih jemaat dikasih Tuhan berarti itu yang terbaik, yang berharga, yang bernilai, yang memuaskan kita. Jadi ketika melakukan Tuhan melakukan pilihan kita, saudara katakan paling memuaskan hati Tuhan, berharga di hadapannya. Jadi puji nama Tuhan. Ini keempat, kita bersuka cita hadir, tanda saudara adalah orang sudah dipilih dari sekian manusia yang ada di bumi. Adakah itu membuat saudara dan saya bersuka cita? Saya umat pilihan, saya umat istimewa, saya umat spesial di hadapan Tuhan. Inilah membuat kita rindu, inilah membuat kita bersuka cita. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Dan antara sekian jutaan manusia di bumi ini, ternyata saya terpilih luar biasa. Nah, puji nama Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, kita datang kepada Tuhan. Kita nyanyikan pujian tadi. Musik akan selalu kau pernah kasih Tuhan kita untuk selama-lamanya. Oh haleluya, terima kasih Tuhan. Jangan kasih Tuhan, mari hadapkan hati kepada Tuhan. Jangan jadikan datang beribadah sebagai satu cabaran atau pergumulan. Mari hari ini seperti Raja Bapa, tidak ada sukacita yang terbesar dalam ketika dikatakan orang mari kita pergi ke rumah Tuhan. Adakah kesukaan seperti ini masih menjadi gaya hidup kita jemaat yang dikasih Tuhan? Masih menjadi gaya hidup kita, masih menjadi yang kita harus berpaham. Kalau ini jemaat yang dikasih Tuhan masih membakar hati jemaat hari ini, dengar baik-baik. Berarti persekutuan jemaat dengan Tuhan, hubungan jemaat dengan Tuhan berada dalam hubungan yang berkualitas, bukan biasa-biasa. Oh haleluya, terima kasih. Selalu menjaga
bawa hatimu. Jika kerinduan ibadah datang di rumah Tuhan menjadi kesukaan jemaat, dan bukan menjadi jemaat beban, bukan menjadi pergumulan, ini tandanya bahwa jemaat hidup rohani sehat. Hidup rohani saya sehat di hadapan Tuhan. Tetapi sebaliknya, bila ibadah kita lihat sebagai hal yang biasa, paksaan jemaat kasih Tuhan, itu berarti bagian rohani kita sedang mengalami gangguan. Rohani kita sedang mengalami gangguan. Dan jemaat ingat baik-baik, bila itu terjadi dalam hidup kita, itulah rancangan sejahat. Dia mau menjauhkan saudara dan saya dari Tuhan. Dia mau mengambil kelekatan kita kepada Tuhan untuk melekat kepada Dia. Ingat jemaat yang dikasih Tuhan, Alkitab menyatakan pada akhirnya saudara dan saya akan bersama Yesus dalam kekekalan selama-lamanya. Itu sebabnya ibadah adalah tempat untuk melatih pergaulan kita dengan Tuhan. Ibadah, persekutuan adalah tempat kita membangun hubungan dengan Tuhan, kasih dengan Tuhan. Saudara kasih Tuhan, saat kita berjumpa Yesus, Dia peluk saudara dengan kasih, dengan anugerahnya yang luar biasa. Saudara mengingat waktu aku di bumi, tidak seperti itu aku beri kepada Tuhan. Saudara akan menyesal dan menyesal, tapi sudah berlalu, nasi sudah jadi bubur. Inilah sebabnya, coba sebelum kita bersama-sama dengan Dia dalam kemuliaan selamanya, cipta sesuatu kepada Tuhan. Bapa, sebagaimana Engkau merindukan aku pun juga merindukan Engkau. Haleluya. Jangan kasih Tuhan, ini penting sekali. Penting sekali. Bapa, mari berdoa sama Tuhan. Lebih baik kerinduan untuk hal-hal hilang Tuhan, tapi kerinduan datang kepada Engkau jangan pernah hilang dalam hidup saya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa Surgawi. Saya menghadapkan hidup anak-anakmu dan kami semua hamba hari ini. Tuhan Yesus, ibadah harus menjadi kesukaan kami. Tuhan, jika itu hilang dalam hidup kami Bapa, maka kami berarti berada dalam kualitas rohani yang menyejukkan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Sebabnya Bapa, bangun terus menerus kerinduan ini, sehingga Bapa, kesukaan kami adalah menantikan hari di mana kami bersekutu bersama-sama dengan Engkau. Sebabnya jemaat, itu sebabnya Bapa, saya berdoa sebab jemaat yang mengalami masalah dalam hidupnya, dan lepaskan hari ini, segarkan, pulihkan hati kami. Persekutuan akan menjadi kerinduan kami, dan saat kami lalai untuk mengalaminya, biar itu hati kami merasa berdosa. Terima kasih Tuhan, satu hari di rumah-Mu lebih baik daripada 1000 hari di tempat lain. Terima kasih Tuhan Yesus, hari ini kami berkumpul di tempat ini, berjumpa Engkau, bersekutu dengan Engkau. Itulah persekutuan yang indah. Hari ini di luar sana orang bersekutu dengan setan, bersekutu dengan keinginan-keinginan dasar. Dan Bapa Surgawi, kami di sini, Tuhan Yesus Kristus benar-benar mengalami persekutuan yang sangat indah. Tidak ada yang membuat kami lebih bersukacita bahwa Tuhan yang menggerakkan kami datang menyembah kepada hari ini
adalah Engkau sendiri. Kenapa Engkau gerakkan kami Bapa? Sebab kami adalah milik-Mu. Kami umat pilihan. Tuhan, catat dalam hati anak-anak-Mu pagi hari ini. Kenapa kami boleh datang? Itu karena pekerjaan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berapa banyak hati hari ini Bapa, hatinya ditarik oleh iblis, tapi kami ditarik oleh Tuhan. Terima kasih untuk panggilan yang mulia ini. Dan terima kasih Tuhan Yesus. Tolong kami Bapa, supaya panggilan ini kami responi dalam hidup kami. Dari ini menjadi doa kami seperti Raja Daud. Aku minta Bapa diam di rumah-Mu semua. Terima kasih Tuhan. Jadikan ini kerinduan dan doa kami dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Bapa. Dan kami tahu ketika kami hidup di dalam persekutuan, hidup kami melekat dengan Tuhan, menyatu dengan Tuhan. Dan itulah luar biasa ya Bapa. Ketika hidup kami menyatu dengan Tuhan, pekerjaan setan hancur, roh-roh di dunia ini dihancurkan. Terima kasih. Dan tidak ada kebahagiaan yang paling luar biasa ketika kehidupan Kristus memenuhi hidup kami, memenuhi kami. Luar biasa Bapak. Terima kasih Tuhan. Terima kasih berkati firman-Mu ini dalam hati kami. Biar Tuhan datang ke rumah menjadi kesukaan kami. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan, kita sudah mendengar kebenaran firman Tuhan dan tiba saatnya kita akan memberi persembahan kepada Tuhan, dan persembahan yang kita adakan pada pagi hari ini persembahan macam biasa yang untuk masuk gereja semua, begitu kan? Oh, nanti si Bapak Gembala yang kasih jelas. Oke. Doa kolektif saya serahkan kepada Ibu Elizabeth untuk memimpin kita di dalam doa. Kita ada Bapak, terima kasih Tuhan di mana Engkau sudah mengirim kami mendengar firman-Mu, dan kami sangat bangga Tuhan punya Allah seperti Engkau, karena di mana Tuhan kami datang Tuhan hanya menyembah Engkau dan memuji Engkau Tuhan, karena inilah kesukaan-Mu Tuhan yang membawa kami datang kepada-Mu Tuhan, benar-benar bersekutu dengan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, karena kasih-Mu Tuhan senantiasa menyertai kami, memimpin kami semua sepanjang hari satu minggu ini Tuhan. Engkau memimpin kami dengan sukacita, dan pada saat ini kami datang menyembah dan memuliakan Engkau karena kasih anugerah-Mu Tuhan senantiasa menolong kami, menopang kami sepanjang hari Tuhan, sehingga Tuhan kami dapat datang Tuhan bersekutu dengan-Mu Tuhan, dan sungguh-sungguh datang kepada-Mu Tuhan hanya karena kasih dan anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Pada saat ini Tuhan kami mau siap untuk memberi Tuhan. Sebelumnya itu Tuhan kami serahkan semua anak-anak-Mu yang memberi Tuhan. Pimpin mereka Tuhan, urapi Tuhan, berkati segala pencaharian mereka, ataupun Engkau berkati Tuhan semua
apa yang ada pada kami yang boleh kami ulurkan kepadamu Tuhan. Berkati semua yang kecil maupun besar Tuhan, agar kami dapat memuliakan Engkau. Berkati di dalam pekerjaan maupun di dalam usaha Tuhan, agar semuanya berjalan lancar. Ini karena kemurahan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan atas segala berkat dan pertolongan-Mu Tuhan yang nyata dalam hidup kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati hamba-Mu Tuhan di dalam pekerjaan mereka Tuhan. Berkati di dalam kesehatannya Tuhan. Berikan kesehatan Tuhan, agar kesembuhan yang Kau nyatakan dalam hidupnya Tuhan, agar dapat memimpin kami semua. Terima kasih Tuhan. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami siap memberi dalam nama-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita jemaat berdiri sekali lagi dan kita akan berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi yang Kau sudah memimpin ibadah kami dari awal hingga berakhirnya. Dan hari ini Bapa, semua yang ada dalam ruangan ini, Bapa lah yang menariknya datang kepadamu. Dan jika Engkau yang menariknya, berarti juga Engkau tahu kebutuhan mereka. Sebabnya jemaat yang datang pada hari ini dalam berbagai kebutuhan, Allah sumber jawaban. Dalam berbagai masalah, Tuhan juga sumber untuk memberi jalan keluarnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Firman berkata, siapa menghormati Tuhan akan dihormati oleh Tuhan. Siapa memprioritaskan Tuhan, Tuhan pun akan memprioritaskan orang itu. Itu sebabnya Bapa Surgawi kepada umat-Mu yang hadir pagi hari ini, Tuhan berkatalah, Tuhan mengindahkan panggilan daripada Allah untuk datang kepada Engkau. Maka Tuhan Yesus, jangan izinkan umat-Mu kembali dari ruangan ini dalam keadaan yang sama.
biar mereka pulang dengan sukacita, pulang dengan pengharapan, pulang dengan iman. Dan lebih daripada itu, roh mereka dibakar oleh Tuhan sehingga kerinduan beribadah terbangun, terpelihara, dan itu menjadi Tuhan tujuan hidup kami hari ini sampai Yesus datang pada kali yang kedua. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati pekerjaan yang mau lakukan sepanjang minggu ini apa bentuknya. Bagi umat yang tidak datang, Tuhan tolong kiranya minggu depan kami bersekutu kembali untuk sama-sama memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu. Mari jemaat angkat tangan. Jemaat cari kasih Tuhan, mari kita berkat ini dan pulang ke rumah masing-masing. Kasih karunia dari Allah Bapa melalui anaknya Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus yang akan menyertai jemaat mulai hari ini sampai Yesus datang. Syukur di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan semua jemaat berkata Amin.